Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saudara, saya tidak mengajak saudara untuk cek jantung, tapi saya mengajak saudara untuk mengecek hati kita masing-masing. Di sini tidak ada alat pacu jantung, tapi firman Allah akan menjadi cek buat kita. Adakah kita menjadi pengikut Yesus yang sejati selama ini? Atau justru kita mengatakan, oh aku ikut Yesus, tapi sebenarnya kita tidak sungguh-sungguh ikut Yesus. Seperti yang saya katakan 2 atau 3 minggu yang lalu. Saudara, mungkin saudara pernah dengarkan kisah imajinatif dari seekor ikan kecil yang sedang mencari laut. Saudara, ikan kecil ini sejak kecil dia ditawarkan atau dia diberikan informasi bahwa laut itu adalah tempat yang sangat luas. Tempat yang sangat lebar dan tempat yang airnya banyak. Dan ikan kecil ini diberikan informasi bahwa di dalam laut yang besar itu ada banyak binatang yang besar, ada banyak binatang yang unik, ada banyak binatang yang indah, dan ada banyak terumbu karang yang sangat indah. Sejak kecil ikan kecil ini diberikan informasi dan dia percaya bahwa di laut itu penuh dengan ikan besar, penuh dengan binatang yang unik, binatang yang cantik, terumbu karang yang baik. Dan karena penasaran saudara seperti apa itu laut, maka ikan kecil ini pergi mencari orang lain untuk mencari petunjuk di manakah dia bisa menemukan laut. Lalu karena penasaran itu dia ketemu dengan seekor ikan yang lebih senior daripada dia, Bapak Ibu dan Saudara. Dan dia bertanya begini, "Hei kawanku, kamu kan lebih senior dari aku. Kamu sudah lama ada di tempat ini. Tentunya dong kamu punya pengetahuan tentang laut lebih daripada aku. Sekarang ini aku sedang mencari laut. Tunjukkan kepadaku di mana aku menemukan laut." Dengan wajah yang sedikit heran saudara, lalu ikan senior ini berkata, "Kawan kecilku, kamu mencari laut?" Dan ikan kecil ini berkata, "Ya, aku sangat eager untuk menemukan laut." Dan ikan yang lebih senior ini berkata, "Kawan kecilku, laut itu adalah tempat kita berada sekarang. Laut itu adalah tempat kita berenang sekarang. Laut itu adalah tempat kita lagi ngobrol nih. Ini adalah laut." Bagaimana respon ikan kecil saudara? Dia tidak terima, dia berkata, "Hah? Masa iya ini laut? Kamu, benar dugaanku. Ternyata kamu tidak lebih tahu daripada aku. Kamu ternyata tidak punya pengetahuan tentang laut. Kamu tidak tahu laut itu ada di mana. Sudahlah. Kamu juga nggak tahu, mending saya pergi ke tempat lain mencari laut." Saudara, ini adalah gambaran daripada hidup manusia di masa ini. Segala sesuatu itu, kebenaran itu ditentukan oleh apa yang aku punya, apa yang aku miliki. Kebenaran itu ditentukan oleh pengetahuanku, padahal kebenaran itu ada di sana, ada di situ. Kebenaran itu ditentukan oleh perasaanku. Kalau tidak benar menurut perasaanku, maka itu bukan kebenaran. Tapi kalau benar itu menurut perasaanku, ya itu kebenaran. Dan itulah yang terjadi dengan ikan kecil tadi, saudara. Dia punya pengetahuan tentang laut, dia sudah punya gambaran tentang laut. Tapi ketika diberitahukan kepada dia, teman, ini laut, dia tidak percaya, padahal itu adalah laut. Itu yang kita kenal dalam dunia kita hari ini, saudara, sebagai post-truth. Post-truth itu apa, saudara? Kebenaran itu berdasarkan apa? Perasaanku. Makanya, saudara, banyak di antara kita itu kalau dikasih tahu kebenaran tersinggung. Iya kan? Coba gini deh, di dalam rumah tangga, suami dan istri, atau istri menegur suami senang enggak? Enggak kan, kenapa?
Karena, ini menyinggung perasaanku, ini tidak sesuai dengan kebenaran yang aku yakini. Sama halnya juga ketika suami menegur istri. Istri terima enggak? Terima. Kalau tadi yang saya ngomong suami, istri bilang enggak. Kalau yang suami, saudara, kenapa? Karena kita sudah punya kebenaran sendiri dalam diri kita. Dan itu menyinggung kita dan kita katakan, please, ini bukan kebenaran untukku. Beberapa waktu terakhir ini, saudara, saya baca satu buku dari Carl Trueman, judulnya Crisis of Confidence. Dalam buku itu, dia mengatakan begini, saudara. Manusia itu, termasuk orang Kristen, adalah manusia atau pribadi yang mengalami krisis kepercayaan. Kita itu adalah orang-orang yang mengalami krisis kepercayaan. Kita tidak terlalu percaya terhadap otoritas. Kita tidak terlalu percaya kepada pemerintah karena kita melihat mereka sebagai otoritas. Kalau anak tidak terlalu percaya kepada bapak dan mamanya. Kenapa? Itu krisis kepercayaan. Mereka selalu melawan. Kenapa? Papa mamaku tidak lebih baik dari aku. Papa mamaku tidak tahu apa yang aku tahu. Orang tua, suami dan istri tidak percaya kepada istri. Istri tidak percaya kepada suami. Kenapa? Kita mengalami krisis kepercayaan. Dan cilakanya, saudara, krisis kepercayaan itu tidak hanya berkaitan dengan kita tidak percaya pada otoritas, tapi kita mengalami krisis kepercayaan pada kebenaran. Dan kita tidak percaya lagi bahwa kebenaran itu adalah absolut, dan kebenaran yang absolut itu berkuasa, berotoritas atas kita. Maka kenapa manusia hari ini termasuk orang percaya yang mengklaim diri sebagai orang percaya, tidak terlalu percaya pada Allah yang adalah sumber kebenaran 100%. Kenapa? Krisis kepercayaan. Manusia tidak lagi percaya pada kebenaran absolut, termasuk dalam kebenaran iman Kristen yang sangat panjang, yang mengalami berbagai macam tekanan, tapi dia tetap berdiri di sana. Kenapa, saudara? Karena hidup kita hari ini itu seringkali bukan persoalan benar dan salah. Ya nggak sih? Hidup kita di dunia hari ini itu semuanya serba abu-abu. Bukan persoalan kamu benar, aku salah, kamu benar, bukan. Tapi pertanyaan kita selalu mengatakan, apakah ini benar untukku? Benar gak yang aku tahu itu cocok gak untukku? Benar gak yang aku tahu itu sesuai dengan kebutuhanku? Jadi segala sesuatu ditentukan oleh apa? Oleh aku. Maka kenapa, saudara, hidup kita hari ini itu seringkali, ya kita bilang kita percaya Tuhan, tapi sebenarnya tidak utuh kita percaya Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu ditentukan oleh apa? Aku. Pribadi yang ada di dalam tahta hidup kita itu bukan kebenaran absolut, tapi kebenaran tentang aku. Dan kalau ini terjadi di dalam kekristenan, saudara, itu akan menciptakan iman Kristen yang sangat rapuh. Kenapa? Karena mudah berubah, bukan? Sesuai dengan moodku. Kalau perasaanku sekarang lagi oke, ya oke, itu kebenaran. Tapi kalau lagi tidak, ya enggak. Kalau konteks sosialnya oke, ya oke. Kalau tidak, konteks sosialnya tidak mendukung itu kebenaran, maka ya udah, itu bukan kebenaran. Iman Kristen jika ada dalam post-truth, saudara, maka akan menciptakan iman Kristen yang rapuh. Dan itulah yang terjadi, ya saudara, pada orang-orang yang ada di zaman Yesus di Lukas 11 ayat 14 sampai 54. Kondisi seperti ini yang terjadi dengan orang-orang yang sedang berhadapan dengan Yesus. Dalam catatan Lukas, saudara, dikatakan kepada kita bahwa Yesus itu pada konteks itu sedang mengekspos diri.
Lukas 11 ayat 14 sampai 54 adalah ruang di mana Yesus terang-terangan menjelaskan diri kepada semua orang. Dia menjelaskan diri kepada ahli Taurat, dia menjelaskan diri kepada orang Farisi, dan di saat yang sama Yesus juga mengekspos terang-terangan tentang penolakan dan alasan orang menolak Yesus. Yesus mengekspos diri, dia mengatakan inilah aku. Di saat yang sama Lukas mencatat bahwa Yesus mengekspos orang-orang ini menolak dia dengan berbagai macam alasan. Mari coba kita lihat saudara bagaimana Yesus mengekspos diri dari bagian ini. Kalau saudara baca ayat ini, maka kita menemukan di ayat 14 itu Yesus ngapain di sana? Dia ngusir setan, setannya itu bikin apa pada orang itu? Orang itu bisu. Jadi setan yang ada dalam tubuh orang itu adalah setan yang bisa menguasai mulut sehingga nggak bisa ngomong. Dan kemudian Yesus mengusirnya, hei keluar, dan orang itu bisa apa? Bisa ngomong. Kalau saudara diperhadapkan pada kondisi seperti itu, kagum gak dengan Yesus? Yes, kagum. Dan di dalam bagian itu ada orang yang kagum. Pada bagian itu ada orang yang kagum kan, tapi bukan berarti semua kagum. Ada orang juga yang mempertanyakan. Yang kedua saudara, Yesus itu mengetahui pikiran orang. Di ayat yang ke-17 apa yang dikatakan di sana, Yesus mengetahui pikiran mereka. Yesus mengetahui apa yang mereka pikirkan. Artinya kalau dalam konteks ini saudara, orang-orang yang ada di dalam ayat 16, ayat 15, belum sempat ngomong sama Yesus, mereka sudah tahu, Yesus sudah tahu pikiran mereka. Kalau saudara berhadapan dengan orang itu tiba-tiba, saudara mikir apa di sana, saya bisa tebak saudara ngapain. Harusnya gini, ini orang hebat nih, siapa dia? Aku mau ikut dia. Yang ketiga saudara, ia menyatakan kerajaan Allah. Kalau saudara membaca ayat 19 sampai 20, Yesus mengatakan, aku mengusir setan hari ini dengan jari Allah. Itu artinya kerajaan Allah ada di sini. Dia mengekspos kerajaan Allah itu yang selama ini dicari oleh bangsa Israel. Dia mengekspos dirinya lebih besar dari siapa? Pertama, Salomo. Karena Ratu Selatan pergi ke Israel untuk mendengarkan Salomo. Dan Yesus mengatakan, hei orang Israel, ada loh yang lebih besar daripada Salomo. Ada di sini, di sini. Dan yang kedua, dia mengekspos dirinya bahwa dia lebih besar dari siapa? Dari Yunus. Apa yang kita bisa lihat dari situ saudara? Saya melihat dalam konteks itu, Yesus itu menunjukkan dirinya sejelas-jelasnya. Di mana dalam bagian ini Yesus menunjukkan identitas. Secara teologi Kristen kita mengakui Yesus itu sebagai Raja, Imam, dan Nabi. Dan bagian ini Yesus mengekspos 3 status ini. Ketika dia melakukan mujizat lebih dan dia lebih daripada Yunus, di sana ia sedang menyatakan, oh ini aku Nabi yang harus engkau ikuti. Ini aku Raja yang lebih daripada Raja Salomo. Ini aku imam yang bisa memberikan teguran kepadamu. Dan itu yang dia tegur dalam ayat 37 sampai 54. Dia menegur orang Farisi, dia menegur ahli Taurat dengan mengatakan, celakalah kamu. Itu biasanya perkataan imam kepada umatnya yang melanggar hukum. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus dalam bagian ini mengekspos diri sejelas-jelasnya kepada semua orang. Dia menjelaskan dirinya seterang-terangnya kepada semua orang. Tapi apakah mereka terima? Enggak. Orang yang melihat saat itu, ya ada yang kagum. Tapi sebagian besar menolak dia. Menggunakan segala cara untuk menolak Yesus. Kenapa saudara? Ini yang saya katakan tadi di atas, ada post-truth-nya. Aku sudah punya kebenaranku sendiri. Yesus, kamu jauh-jauh di sana deh. Kebenaranku itu yang aku tahu.
Lalu apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka menuduhnya menggunakan Beelzebul. Beelzebul itu, saudara, merupakan, kalau di dalam Alkitab kita itu dikatakan sebagai pangeran iblis. Tapi itu sebenarnya adalah kuasa kegelapan yang ada di tanah Kanaan. Yang dianggap oleh orang Kanaan itu sebagai kuasa setan yang lebih besar gitu. Dan mereka menuduh Yesus melakukan okultisme, saudara. Mereka meminta tanda lain. Jadi Yesus aku nggak mau terima engkau karena apa? Tandanya kurang, kasih kami tanda yang lain lagi. Apa yang kamu lakukan sekarang ini nggak cukup. Kalau saudara ada di dalam konteks itu, kalau kita lihat pada bagian-bagian sebelumnya, ada banyak tanda yang sudah dilakukan oleh Yesus. Tapi mereka meminta tanda lagi. Makanya Yesus mengatakan orang ini sekalipun mereka minta tanda lagi, mereka tidak akan dikasih. Kenapa? Mau berapa banyak pun, mereka tidak akan terima. Mereka memperdebatkan antara tradisi. Makanya ketika dia datang ke rumah orang Farisi itu, apa yang diperhatikan oleh orang Farisi itu, saudara? Cuci tangan. Yesus makan gimana ya? Yesus makan cuci tangan apa enggak? Dan itu adalah tradisi bagi orang Farisi. Bahwa kalau tidak mencuci tangan, sama artinya melanggar hukum Taurat. Dan Yesus mengatakan itu tidak. Mereka melihat cuci tangan itu sebagai ritual keagamaan, bukan untuk higienis, saudara. Dan mereka berusaha menjebak agar bisa menangkap dia di ayat yang ke-54. Jadi coba lihat, saudara, bagaimana orang-orang yang ada di zaman Yesus itu menggunakan segala cara untuk menolak Yesus. Kenapa? Karena sebenarnya pada masa itu sudah ada post-truth. Seperti yang saya katakan tadi, ini kebenaran yang dikatakan oleh Yesus tidak sesuai dengan keinginanku, tidak sesuai dengan perasaanku, tidak sesuai dengan kebutuhanku, tidak cocok dengan apa yang aku pahami. Maka mau apapun Yesus lakukan, aku tetap menolak. Mau apapun Yesus melakukan mujizat, aku tetap tolak. Mau apapun Yesus menunjukkan siapa dirinya, Yesus bukan siapa-siapa. Dia hanya orang yang ada di sana. Kenapa? Post-truth. Segala sesuatu ditentukan oleh apa, saudara? Oleh diriku. Kalau segala sesuatu ditentukan oleh diriku, lalu Tuhan itu siapa? Kalau segala sesuatu diputuskan oleh diriku, Tuhan itu siapa? Kalau begitu. Maka oleh karena itu, saudara, Yesus memberikan sebuah identitas kepada orang-orang yang ada di zaman itu sebagai generasi yang jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cilakanya orang-orang yang menolak Yesus pada saat itu adalah mereka yang tahu siapa itu Allah. Orang-orang yang menolak Yesus pada zaman itu adalah orang-orang yang merindukan Mesias. Orang-orang yang merindukan kerajaan Allah datang atas Israel. Mereka tahu siapa itu Yahweh. Tapi mereka sudah punya kebenaran sendiri dalam diri mereka. Persoalan pada masa itu, saudara, bukan karena ketiadaan terang di tengah-tengah mereka, bukan. Bukan karena tidak ada terang dan kebenaran di tengah-tengah mereka. Tetapi hati mereka yang telah tertutup pada terang itu. Dan itu dikatakan oleh Yesus pada ayat 33 sampai 36. Terang itu sudah ada di sana. Tapi karena matamu tertutup, karena matamu gelap, maka engkau tidak bisa menerima terang itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita pikir, itu orang zaman dulu kan ya. Kan gak mungkin dalam kekristenan hari ini terjadi seperti itu. Apa yang terjadi pada kisah ini, saudara? Seringkali terjadi dalam dunia kekristenan hari ini dalam bentuk yang berbeda. Izinkan saya bertanya kepada Bapak, Ibu, dan saudara, ada yang menolak Yesus di antara saudara hari ini? Oke, ada yang menerima Yesus hari ini, sudah menerima Yesus.
Yang tidak angkat tangan, terima siapa? Diri sendiri. Penolakan terhadap Yesus dan Injil hari ini tidak terang-terangan, apalagi kalau dalam gereja. Siapa yang bisa mengatakan hari ini bahwa dalam gereja akan menolak Yesus, tapi penolakan seringkali terjadi dalam bentuk yang mungkin kita tidak sadari. Penolakan kepada Yesus hari ini terjadi dalam bentuk yang berbeda. Bukan seperti pada zaman Yesus, di mana mereka terang-terangan menolak. Yesus, kamu begini, kamu begitu, mau buat apapun, kami tidak terima. Tapi hari ini, penolakan itu bukan meninggalkan Yesus. Siapa hari ini dalam keluarga IPC yang mengatakan aku meninggalkan Yesus atau mengatakan aku menolak Yesus terang-terangan? Gak ada. Christopher Ash dalam bukunya Not Old, Not Young, Not Done, Following Jesus in Your 50s and 60s. Seringkali penolakan Yesus pada zaman kita terjadi karena apa? Comfortable. Kita zamannya sudah zona nyaman. Kita seringkali menolak Yesus. Penolakan itu terjadi, saudara, ketika kita mengikut Yesus di area tertentu. Kita mengikut Yesus hanya di area tertentu, saudara, ketika kita sakit. Lalu kita mencari Tuhan, Yesus, aku butuh Engkau. Tapi ketika Engkau sehat, Engkau sama sekali tidak tahu bahwa ada Tuhan. Kita mengikut Yesus di area tertentu. Ketika kita lagi ada di Sydney, kita mencari Tuhan. Kenapa? Karena ada temanku yang harus dorong aku. Tapi ketika kita liburan, kita cari Tuhan enggak? Ketika kita lagi dalam masa-masa jayanya, mungkin kita berkata, oh Tuhan itu jauh sekali karena aku yang punya. Itu yang dilakukan oleh anak muda yang kaya, saudara. Aku menentukan segala sesuatu tentang hidupku. Tapi dia tidak tahu bahwa Tuhanlah yang menentukan segalanya. Kita itu menginginkan fleksibilitas tanpa komitmen. Saudara, kita itu gampang kompromi tahu. Orang percaya hari ini. Contoh ya, gak usah tersinggung. Saya ngomong apa adanya nih. Saudara, kalau hari Minggu tahu saudara pergi ke gereja kan? Udah tahu belum? Oke, yang ada di ruangan ini, tadi pagi, bangun pagi, mikir mau kemana? Ke gereja. Kalau mau ke gereja, harusnya jam berapa harusnya siap-siap? Jam 7 karena rumahnya dekat. Yang rumahnya jauh mungkin setengah 7 atau jam 6. Sampai di depan pintu gerbang itu jam berapa sampai? Jam berapa? Gak usah tersinggung, mari kita bongkar sedikit aja lah. Spill dikit-dikit. Jam berapa sampai di depan pintu situ? 8 kurang, masih mending kalau 8 kurang 1. Iya kan? Kenapa saudara? Kita sudah mulai kompromi. Pak Joni hari ini gak ada. Oh, penginjil Melki hari ini gak ada di depan. Itu kan yang terjadi, saudara. Kita sangat fleksibel. Kita tidak konsisten pada apa yang kita komitmenkan. Maka minggu depan nggak boleh ada yang telat ya. Kenapa, saudara? Kita itu udah mulai krisis dalam komitmen. Kalau kita tidak bisa datang ke gereja, biasanya kita ngapain? Untuk mengobati rasa bersalah kita, lalu kita ngapain? Online. Oke. Online-nya itu, kebaktian jam 8 yang disiarkan di TV kita, jam berapa kita bangun? Enggak apa-apa ngomong. Mumpung Om Joni enggak ada. Mari kita ngomong yuk. Jam berapa kita bangun Bapak Ibu dan Saudara?
Jam 8 kurang 1 atau jam 8 lewat 1? Setelah kita bangun, lalu kita, oke, benar sekali. Kita nggak langsung ibadah kan? Apalagi kalau kita sudah punya mesin kopi, kita bikin kopi dulu. Setelah bikin kopi, kita lihat kulkas, buka kulkas, ada makanan apa ya? Lalu setelah itu semuanya sudah siap, lalu kita duduk di depan TV bukan? Terus sambil ibadah, kita seruput kopinya, oh enak sekali, hangat. Lalu kita ambil, kalau kita ada pisang goreng, kita makan. Kenapa saudara? Kita sudah mulai kompromi. Kita sangat fleksibel. Kita menginginkan fleksibilitas. Kita mengikut Yesus selama tidak mengganggu karir saya. Selama tidak mengganggu gaya hidup saya. Aku ikut Yesus. Banyak orang yang begini loh saudara. Bahkan saya heran, ada banyak orang Kristen merasa bahwa ke gereja tiap minggu itu gak perlu harus setiap minggu. Dan itu ada data yang mengatakan bahwa rata-rata orang Kristen hari ini itu dalam sebulan bisa skip at least 1 kali kebaktian. Kenapa? Itu mengganggu saya. Aku lebih mementingkan sport hari ini daripada aku bersekutu dengan orang percaya, menikmati hadirat Tuhan di dalam ruang kebaktian. Kenapa? Aku ikut Yesus, ya aku ikut Yesus. Selama apa? Tidak mengganggu gaya hidup saya. Selama Tuhan tidak menegurkan kehidupan seksual saya. Ini nanti siang saya akan ngomong ke anak muda nih. Karena lebih penting untuk mereka. Selama Tuhan tidak menegur saya serumah sekalipun tidak ada dalam pernikahan. Aku ikut Yesus. Yang lebih mengerikan saudara, ketika kita sudah mulai merasa cukup rohani dan berhenti untuk bertumbuh, kita sedang menolak Yesus. Dan itulah yang terjadi dengan orang Farisi dan orang ahli Taurat. Mereka rohani, sangat rohani saudara. Kalau saudara melihat sejarah orang Farisi dan ahli Taurat, mereka yang punya segala aturan, mereka yang sangat disiplin dalam melakukan hukum Allah. Dan mereka berhenti di sana. Banyak di antara kita hari ini saudara, orang Kristen, pikiran orang Kristen hari ini rajin ibadah. Ikut semua kegiatan, bahkan tahu banyak hal tentang Yesus. Sudah cukup dan cukup rohani. Saudara ingat baik-baik, orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang yang sangat disiplin. Mereka lebih disiplin dari kita. Sangat religius. Dan mereka merasa itu juga sudah cukup. Dan Yesus menentang pola pikir seperti itu. Dengan mengatakan, bahwa cilakalah kamu. Apa yang Yesus ingin katakan di sana, saudara? Semuanya itu sebenarnya harus didasarkan pada kasih kita kepada Allah. Jadi, melakukan semua tradisi itu tidak sama dengan mengasihi Allah. Melakukan tradisi seperti cuci tangan, melakukan berbagai tradisi seperti yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi, itu tidak sama dengan mengasihi Allah. Ahli Taurat punya pengetahuan, tidak sama dengan mengasihi Allah. Artinya saudara, kita bisa tahu banyak hal tentang Tuhan tanpa benar-benar mengasihi Tuhan. Kita bisa melakukan tradisi tanpa benar-benar dekat dengan Tuhan. Dan Yesus mengekspos semua ini. Yesus tahu orang Farisi dan ahli Taurat punya pengetahuan. Memiliki aktivitas rohani. Tetapi tidak memiliki kasih kepada Allah. Artinya saudara, jika engkau punya kasih kepada Allah, maka apa yang kita lakukan semuanya hari ini sebenarnya seharusnya kita hargai dengan sikap hormat kepada Allah. Ingat gereja Efesus saudara?
Apa yang hilang dari gereja Efesus? Kasih yang mula-mula. Mereka melakukan segala sesuatu sangat baik. Tapi mereka kehilangan kasih yang mula-mula kepada Allah. Jadi penolakan kita tadi itu bisa terjadi. Karena apa? Kehilangan kasih kepada Allah. Coba kita perhatikan ya saudara ya. Ketika waktu pertama kita kenal Yesus, ambil keputusan ikut Yesus. Ketika firman Tuhan dikhotbahkan, saudara masih bergetar gak waktu itu? Bergetar. Kalau hari ini terjadi, saudara masih bergetar apa enggak? Itu menjadi sign bagi kita. Kita ini udah kehilangan kasih yang mula-mula atau tidak. Saudara, ada satu yang menarik di dalam bagian ini. Yesus itu mengatakan bahwa tidak ada yang netral dalam hidup ini. Tidak ada setengah-setengah. Tidak ada yang namanya aku netral. Kalau post-truth mengatakan, kamu bisa memilih. Kamu bisa memilih netral, ya atau tidak. Bagi Yesus, cuma dua, ya atau tidak. Dan kita hari ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, memilih apa? Ya atau tidak. Tidak boleh setengah-setengah. Maka mari kita bawa pulang dua berkat ini, saudara. Hidup kita sebagai orang Kristen itu adalah perjalanan. Ini perjalanan saudara, perjalanan jauh. Bukan sebuah achievement. Jangan jadikan itu sebagai achievement. Bukan sekedar tahu atau menjalankan tradisi. Tetapi benar-benar hidup dalam kebenaran sehari-hari. Dengan kerinduan hati untuk terus tinggal di dalam Yesus. Dan semakin serupa dengan Dia. Yang kedua saudara, bukan tentang kesempurnaan. Kita gagal, yes kita bisa gagal. Atau terlihat lebih baik daripada orang lain. Tetapi tentang hati yang semakin mau merendahkan diri dan taat bahkan di tengah-tengah kegagalan yang masih seringkali kita alami. Hari ini saudara, Yesus telah mengeksposkan dirinya kepadamu. Dia telah menyatakan dirinya kepadamu. Dia adalah raja, dia adalah nabi, dia adalah imam. Pertanyaannya, saudara mau ikut atau tidak? Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami merasa diri sudah cukup kami menjalankan hidup kami. Dengan berbagai tradisi yang kami alami yang kami lakukan setiap hari. Kami ke gereja, kami memberikan persembahan, kami pelayanan. Tapi seringkali ya Tuhan, semua tradisi yang kami lakukan itu tidak didasarkan pada cinta dan kasih kami kepada Allah. Ampunilah kami. Jikalau selama ini kami banyak melakukan kegagalan Tuhan. Ampunilah kami. Jikalau selama ini, bahkan kami tidak hormat sama Tuhan. Sangat kompromi terhadap hidup kami sebagai orang percaya. Berikan kekuatan kepada kami Tuhan. Untuk mengikut Engkau. Apapun resiko dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.